kita ini kan 10% lah, berarti selang kepercayaannya adalah 90%. Kemudian berdasarkan parameternya, jadi ada pendugaan rata-rata seperti yang kita ngikutin distribusinya kemarin ya. Rata-rata, kemudian proporsi, kemudian varian. Nah, kalau interval untuk rata-rata, jadi kita gunakan untuk sampel besar, dia N lebih besar dari 30. Untuk populasi yang infinite, atau yang tak terbatas maupun yang terbatas, pengambilan sampelnya dengan pengembalian dan nilai standar deviasinya itu diketahui. Maka kita bisa melaksanakan penaksiran rata-rata sampel menggunakan distribusi Z atau distribusi normal ya, tabel Z kemarin yang sudah diberikan, sehingga kita dapatkan adalah X bar rata-rata dikurangi dengan nilai tabel Z-nya ya, alfa per 2, di mana alfa di sini adalah nilai galat yang ingin kita lakukan ya, batas galat kita katakan 10% tadi kan, berarti 0,1, berarti alfa per 2-nya adalah 0,1 bagi 2, 0,05. Nanti kita lihat di tabel tersebut Z pada 0,05-nya berapa. Kemudian dikalikan dengan standar deviasi dibagi dengan akar N. N ini adalah jumlah dari sampel. Sehingga rata-rata ya, rata-rata dari sampel kita berada pada rentang tersebut. Ya, kita bisa dapatkan. Ya, jadi jika distribusi probabilitas normal, maka confidence interval untuk rata-ratanya ditentukan dengan menggunakan rumus. Jadi kita dapatkan dua selang kepercayaan, di mana theta satunya adalah X bar min Z alfa per 2 tadi ya, artinya yang pada sisi sebelah kirinya, kemudian sisi sebelah kanannya adalah theta 2-nya. Ya, jadi dapatkan nilai selang kepercayaan. Jadi dia berada di antara dua batas. Ini adalah contoh. Rata-rata ya indeks prestasi sampel acak 36 mahasiswa tingkat S1 adalah 2,6. Hitung selang kepercayaan 95% dan 99%. Artinya di sini tadi ya, dia mengharapkan yang pertama itu ya galatnya 5%, up to sampai 5%. Kemudian yang berikutnya ya galatnya hanya 1% saja. Untuk rata-rata indeks prestasi semua mahasiswa S1, anggap bahwa standar deviasi populasinya 0,3. Semua sudah diketahui sehingga kita akan bisa masukkan, oh X bar-nya berapa? X bar itu kan rata-rata kan, dapatnya sini adalah 2,6. Disebutkan tadi rata-rata indeks prestasi sampel. Kemudian standar deviasinya tadi 0,3. Kemudian kita lihat, karena alfa yang pertama adalah 95%, maka Z alfa per 2-nya, alfa per 2-nya kan berapa? 0, ini kan 5% ya, berarti 0,05 kita bagi lagi 2, jadi Z 0,025. Jadi ini kan Z alfa per 2 ya, yang di sini. Z alfa per 2. Nah, kemudian di sini tadi sama, Z alfa per 2 dari 1%. Makanya dapat 0,05. Kita dapatkan nilai pada tabel Z-nya adalah 1,96. Ya, kemudian yang berikutnya adalah 2,575. Dengan cara melihat yang kemarin, kita bisa dapatkan selang kepercayaan yang 95% bagaimana? 95% otomatis kita gunakan nilai tabel Z yang 1,96. Yang ini X bar, ini standar deviasinya. Kemudian di sini adalah akar N. Akar N, N-nya berapa? N-nya adalah 36. Jadi semua sudah diketahui ya. Kok dalam soal ya seperti itu kalau kita menghitung. Tapi nanti ketika kalian berhadapan dengan data kalian sesungguhnya ya nilai N adalah berapa yang kalian gunakan. Nilai sampel yang kalian tentukan dari populasi. Kemudian rata-ratanya, rata-rata populasi seperti apa gitu ya. Ini kan kemudian standar deviasinya seperti apa. Nanti kalian akan hitung sesuai dengan data yang ini kan ikut juga karena rata-rata berada di 2,6. Ya, kok kalian lihat kan hampir kenapa kok digunakan adalah central of tendency-nya rata-rata, kenapa nggak digunakan median atau modus. Jadi itu kembali lagi ya, karena kan kita harapkan ini adalah mengikuti distribusi normal, maka
kita gunakan rata-rata. Tapi bisa jadi nanti kalau katakan data kalian itu akan cenderung dia tidak balance, maka bisa jadi nanti rata-rata tidak akan cukup representatif untuk mewakili populasi. Jadi kita harus gunakan pendekatan lain. Meskipun katakan kita gunakan fungsi log logaritmik sekalipun, ternyata dia tidak tetap mengikuti distribusi normal. Kita coba lakukan smoothing kan, ternyata tidak, ya udah berarti kita lihat oh ternyata data ini lebih cenderung median sebagai central of tendensinya. Nah, itu kita gunakan. Berarti dengan menggunakan itu nggak bisa kita gunakan dengan teknik statistik seperti ini. Kemudian yang berikutnya tadi dengan selang kepercayaan 95%. Dengan 99% sama. Ya, hanya pembedanya tadi nilai Z-nya tadi. Ya. Z-nya kalian tinggal substitusikan saja, rumusnya sama. Rumusnya sama persis. Kalian dapatkan oh ternyata dia selangnya di antara 2,47 dan 2,73. Ya. Jadi kalau kita bisa jadikan ya galatnya itu berada di antara rata-rata ya, rata-rata populasi dan rata-rata sampel ya kita ini kan. Jadi cukup straightforward ya. Nah, untuk populasi terbatas, maka pengambilan sampel tanpa pengembalian dan alfa diketahui atau N per N-nya adalah lebih besar dari 5%, maka kita gunakan. Ya, di sini ada sedikit perubahan dalam hal perhitungan. Kok tadi hanya katakan standar deviasi dibagi dengan akar N, dia dikalikan lagi dengan akar N kurangi N kecil, ya. Ini ada populasinya ya, kemudian kurangi 1. Dia berada pada rentang ini tadi. Nilai kita yang baru. Ini ketika dia populasinya terbatas. Untuk sampel yang kecil, dia kurang dari 30. Nah, di sini perbedaannya. Kalau dia sampel itu besar, ya lebih dari 30, kemudian diketahui standar deviasinya, variannya diketahui, kita bisa gunakan Z. Tapi jika tidak, maka kita akan gunakan tabel T. Tabel T-nya juga sudah saya upload di MOS, sebenarnya di buku juga ada, di bagian halaman terakhir itu ya. Jadi nanti silakan mengacu sana untuk menghitungnya. Nah, sedangkan melihatnya di sini kan alfa per 2-nya sama. Alfanya tadi katakan selang kepercayaan 95%, berarti alfanya adalah 5%. 5% bagi 2, maka T 0,05-nya berapa di situ? Katakan dia 99%, berarti 1%, 0,01. Berarti alfa per 2-nya adalah 0,01 dibagi 2, 0,005 seperti itu. Jadi nanti tinggal melihat dan yang lainnya sama, tinggal kalian langsung masukkan, substitusikan ke dalam rumus ini untuk diperoleh nilainya. Oke. Ini contoh permasalahan. Ya. Sebuah perusahaan ingin melakukan estimasi ya, dugaan rata-rata waktu yang diperlukan oleh sebuah mesin digunakan untuk memproduksi satu jenis kain. Kita ambil secara acak 36 piece kain, ya 36 roll. Waktu rata-rata yang diperlukan untuk memproduksi satu piece kain adalah 15 menit. Jika asumsinya standar deviasi populasinya 3 menit, maka kita harus menentukan estimasi interval rata-rata dengan tingkat kepercayaannya 95%. Nah, dari soal kita ketahui bahwasanya rata-ratanya adalah 15 menit, di mana N-nya adalah 36 roll tadi ya kain, simpangan bakunya adalah 3, maka nilai standar deviasinya bisa kita dapatkan. Bahwasanya di sini adalah tau per akar N-nya 3 dibagi akar 36, 0,5. Maka dengan tingkat kepercayaan 95%, kita bisa dapatkan tabel distribusi normal 1,96. Dengan rumus yang tadi, ya, rumus tadi yang sebelumnya, kita bisa gunakan. Ya, kita bisa gunakan nilainya untuk memperoleh berapa ya, posisi estimasi interval rata-rata kita. Dapatkan berada di antara 14,02 dan 15,96. Oh, ini langsung disebutkan ya, tapi nanti ketika kalian dalam pengerjaannya, kalian tuliskan. Otomatis rumusnya di sini jangan langsung hasil. Ini hasilnya dari mana perhitungannya. Ada baiknya itu dibuat seperti itu agar tidak ada kekeliruan dalam hal memasukkan input nilainya. Oke. Kemudian ini sama, kurang lebih sama. Jadi 5 karyawan PT Teliti dipilih secara acak, diukur beratnya. Datanya 62, 67, 70, 65, 60. Buatlah pendugaan interval rata-ratanya dengan tingkat keyakinan 99%. Coba ini dilakukan dulu untuk memastikan kalian memahami dulu tadi yang diinginkan.
Oke, gini caranya gimana? Apa yang harus kita lakukan pertama kali? Ngikutin kan tadi yang saya ajarkan tadi? Coba diaktifkan semua kameranya, Dek. Alam Yurilianto Tulak. Apa yang harus dilakukan? Untuk kita bisa melakukan pendugaan rata-rata. Yang diketahui apa di sana? Data apa? Kan agak sedikit berbeda ya. Kalau tadi kan langsung semua diketahui ya. Kalau di sini hanya diberikan data, data mentah. Apa yang harus dilakukan? Apa yang kita cari di sini? Raihan Eka Saputra. Estimasinya enggak, Pak? Iya, sebelum kita dapatkan estimasinya, apa yang kita lakukan di sini? Yang diketahui apa datanya di sini? Apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu untuk sebelum kita memperoleh pendugaan interval rata-rata tersebut? Anissa Maharani Zulharfian. Kameranya mana, Dek? Bapak, tulisannya cannot start video. Hah? Ya, Pak. Kenapa cannot start video? Nggak tahu, kayaknya harus live dulu baru join ulang ya, Pak. Oke, silahkan. Ihsan Yusuf. Oke, saya tunjukkan sekali lagi rumusnya. Apa yang harus dilakukan dengan data tadi? Data tadi low resource. Suara saya jelas aja deh ya? Jelas, Pak. Nah, di sini ada peringatan di Zoom saya. Oke. Tadi diketahui apa? Hanya data mentah saja toh? Data berat badan berapa karyawan? Katakan 5 karyawan. Maka di sini yang perlu kita ketahui untuk menghitungnya apa? X-bar-nya, Pak, nilai rata-ratanya. Nilai rata. Berikutnya. Sudah diketahui nilai rata-ratanya? Apa? Standar deviasinya. Terus? M-nya berapa di sana? Ya. Yaudah, berarti ini adalah tugas pertama kalian. Ya, semakin tidak bisa dijawab, berarti itu akan jadi tugas. Ya. Jadi kerjakan, buat pendugaan rata-ratanya dengan tingkat keyakinan 99%. Nah, ini harus kalian tentukan nih. Ini sifatnya populasi terbatas atau tidak terbatas. Ya. Lalu gunakan rumusnya. Ya. Ini gunakan tabel Z apa tabel T? N-nya lebih dari 30 apa kurang dari 30? 30, Pak. Oke, jadi gunakan tabel Z apa tabel T? Ya, kita bisa menggunakan tabel Z. Jadi kalian tentukan itu nanti, ya. Tentukan ini akan menggunakan yang mana. Oke. Kemudian kita lanjutkan saja. Ya. Pendugaan berikutnya adalah untuk proporsi. Kok tadi berdasarkan rata-rata. Kalau sampelnya besar dengan populasi tidak terbatas, sama hanya saja kita gunakan di sini
untuk tadi kita gunakan adalah rata-rata dan standar deviasinya, kita gunakan berdasarkan nilai proporsinya. Ya, jadi proporsi dikurangi Z alfa per 2 dikali dengan akar P 1 min P dibagi dengan N. Jadi dia berada di antara itu. Kalau dia populasinya terbatas dan pengambilan sampel itu tanpa kembalian, artinya apa? Probabilitasnya kan pasti akan berubah terus. Maka kita akan gunakan rumus yang kedua. Ya. Ini konsep dasar estimasi kalau untuk mendeterminasi populasi. Jadi pertama distribusi sampling yang sudah kita bahas kemarin, kemudian pertimbangan lebar intervalnya dan tingkat kepercayaannya. Maka kita akan bisa dapatkan nih bentuk umum dari estimasi intervalnya ya berada pada kisaran mana. Dengan tadi mu X-nya dia rata-rata populasi, kemudian ada error standar ya standar deviasi dari rata-ratanya dan Z-score. Ini contoh peti kemas ya diperiksa untuk menaksir persentase barang yang rusak. Untuk keperluan tersebut diambil 60 buah barang ya yang ada dalam peti dan diperoleh 9 buah rusak. Dari 60 diambil ada 9 ternyata yang rusak. Dugalah persentase barang yang rusak, kita gunakan interval keyakinannya 99%. Ya. Jadi dengan cara yang sama kita dapatkan oh N-nya 60. Kemudian X-nya di sana adalah 9 tadi yang rusak tadi. Kemudian proporsinya berapa? 9 bagi 60, 0,15. Selang kepercayaan tadi kan berapa? 99%. Maka alfanya adalah 1%. Dapatkan Z alfa per 2-nya adalah Z 0,05. Lihat di tabel adalah 2,575. Kemudian untuk sampel kecil, ya, jadi kita gunakan rumus yang kedua. Ya, bahwa sampel sebanyak 25 apel, 8 diantaranya rusak dengan interval keyakinan 9%, berapa proporsi apel yang rusak? Ya, kurang lebih sama ya caranya. Maka kita tinggal gunakan ya untuk dapatkan nilainya berapa. Proporsi apel yang rusak itu berada pada range yang mana. Nah, tapi karena dia sampelnya kecil, maka kita tidak bisa melihat dia di tabel Z, tapi di tabel T. Karena kurang dari 30 kan ya. Ada 25, 8. Berarti tadi N-nya adalah 25, kemudian X-nya adalah 8. Kemudian berarti proporsinya adalah P 8 dibagi dengan 25. Nah, di sini 1 min alfanya adalah 95%, maka nilai T-nya adalah 5%. Bagi T alfa per 2-nya adalah 5%, 0,05 dibagi 2, 0,0025. Lihat T 0,0025-nya, maka kita bisa dapatkan berapa. Oke. Ini contoh kasus, nah yang ini nanti kalian kerjakan, ya kalian kerjakan juga ini sebagai soal. Nanti saya akan rekap untuk soal-soalnya ini, nanti akan kalian kerjakan sendiri. Kemudian nanti minggu depan saya akan minta satu persatu untuk menjelaskannya. Ya, jadi akan dipilih secara random untuk memastikan itu dikerjakan dulu. Memang mau nggak mau harus latihan, kalau cuma dengarkan seperti itu aja akan susah. Ini kurang lebih ya tadi intinya dibaca, dipahamin dulu permasalahannya sehingga kalian tahu oh ternyata dalam permasalahan sendiri sudah dikasih tahu nih clue-nya. Kita harus menggunakan apa. Jadi statistik itu tidak membuat kita tuh buta gitu ya. Jadi nah ini kurang lebih sama tadi ya contohnya. Kalau tadi dengan 95%, ini dengan 99%. Ya, kemudian sampel random. Ya. Jadi dia tidak akan membiarkan kita ini buta gitu ya. Jadi navigasinya ada. Nah, makanya penting sekali kita untuk bisa memahami dari data kita. Jadi nggak cuma sekedar ya udah ya kumpulkan data terus nggak diinikan. Mungkin kalau kalian lihat dari skripsi kakak tingkat kalian nggak ada yang membahas seperti itu ya. Karena memang larinya tidak mengarah kepada optimasi. Kalau larinya ke optimasi pasti statistik itu akan digunakan. Ya, hampir kebanyakan statistik quality control itu digunakan di semua keteknikan, nggak cuma hanya di elektro, semua keteknikan akan menggunakannya. Ya, yang semua pasti akan berelasi dengan rekayasa, pasti akan menerapkannya. Apalagi katakan kalau kalian gunakan itu di sistem cerdas, katakan ya menggunakan machine learning atau kecerdasan buatan, awal sebelum katakan kita melaksanakan algoritma kita harus pahami dulu data yang kita hadapi seperti apa, baru nanti kita bisa menentukan langkah selanjutnya. Jadi nanti silahkan dilakukan ya latihannya itu tadi yang untuk digunakan. Ini agak lumayan banyak tapi nggak apa-apa, kita lanjutkan saja.
Jadi kemudian berikutnya adalah penunggangan interval beda dari dua rata-rata. Sama seperti distribusi sampling. Jadi untuk estimasi atau pendugaannya, kita juga akan gunakan sama. Dengan rata-rata, dengan proporsi, dengan selisih rata-rata dan selisih proporsi. Jadi dengan cara yang sama. Jadi kalau kita ini kan, oh ternyata ada hubungan relasi antara distribusi sampling kita dengan bagaimana kita menduga parameter dari statistik data kita. Nah, itu nanti mengarah kemana? Ya 50 putra putri, 75 siswa putra, rata-rata berurutan 76 dan 86. Selang kepercayaan 96% untuk selisih dari rata-rata pertama dan kedua, maka standar deviasi populasinya untuk masing-masing putra dan putri adalah 86. Jadi diketahui dengan standar deviasi populasi berarti nanti kita gunakan adalah yang nilai Z. Ya, jadi di sini dia gunakan tadi 96%, berarti alfanya berapa? 4% kan? Maka Z alfa per 2-nya adalah Z 0,02. Kita lihat di tabel Z, maka hasilnya adalah 2,05. 2,05 ini kita masukkan. Jadi kita gunakan. Jadi intinya semua sudah diketahui. Semuanya sudah diketahui pada permasalahan, tinggal kita laksanakan substitusinya saja. Ya, oh ini ternyata X bar pertama, ini X bar kedua, sudah gunakan. Berarti di sini adalah selisih dari dua rata-ratanya. Kemudian di sini untuk mendapatkan nilai ya, dari deviasinya, sehingga kita akan bisa peroleh berapa intervalnya. Oh, berada di antara 3,43 dan 8,57 berdasarkan dari data kita yang tersebut. Jadi dari hal tersebut kita bisa interpretasikan bahwa dengan selang kepercayaan 96%, maka selisih rata-rata ujian kimia semua siswa putra dengan siswa putri berkisar antara 3,43 dan 8,57. Ya. Dengan kita gunakan signifikansinya tadi alfa ya, maka berada di sini. Siswa putra itu lebih tinggi ya, antara 3,47 hingga 87 dari nilai ujian kimia semua siswa putrinya. Ya. Kemudian apabila dia sampel kecil, ya sama seperti tadi ya, kemudian tidak diketahui variannya, varian untuk yang pertama maupun keduanya, maka kita bisa gunakan dengan menggunakan tabel T. Ya. Kemudian tinggal kita gunakan, substitusikan saja nilainya. Ini contohnya tadi. Ya, kalau kita tahu sampel kecil sebenarnya mana, ya udah berarti N-nya lebih kurang dari 30. Ya, patokannya seperti itu. Oh, 25, 12, kemudian 10. Ya udah ini berarti kita gunakan T nantinya. Rata-ratanya standar deviasi diketahui. Nah, di sini variannya belum diketahui kan, selang kepercayaannya tinggal kita lakukan hitungan. Semuanya sudah ada diketahui dari soal, tinggal lakukan substitusinya. Dapatkannya, kemudian alfanya, kemudian kita bisa cek ya. Nah, contohnya di sini. Kalau untuk tabel T, mungkin kok kalian yang lihat belum tabel T, saya ini kan tabel T yang sudah dibuka tadi. Ini, nah, ini tabel T. Jadi tinggal kita lihat tabelnya pada alfa atau signifikansinya berapa, ya. Kalau dia one tail ya, one tail ataupun two tail, kita ngelihatnya dari mana one tail atau two tail itu tadi ya. Sekali lagi distribusi ya, menggunakan tabel Z maupun tabel T, kita akan bisa melihat itu sama-sama bahwasanya keduanya harus berdistribusi normal baru bisa kita gunakan. Kalau ini dia two tail, bahkan kalau one tail dia sifatnya hanya satu ya, saja yang diberikan, sehingga kita bisa cek di sini angka signifikansinya, kemudian di sini adalah derajat bebasnya, degree of freedom-nya. Ya, kita tinggal periksa. Nah, makanya kalau kalian lihat di sini yang ada pada tabel T, kalau katakan kita bisa melihat di sini, oh ternyata dari perhitungan itu ya,
degree of freedom-nya tadi 12 plus 10 dikurangi 2 ya. Jumlahnya tadi dapat dari mana? Ya, N-nya tadi. Sampel pertama ya ada 12 buah, kemudian yang berikutnya adalah 10 buah ya. Jadi 12 plus 10 dikurangi 2. Jadi N1 plus N2 dikurangi 2 itu dapat DF-nya, degree of freedom-nya. Ini akan kita cek T 0,05 sama DB 20. Maka kita bisa lihat ya di tabel T kita tadi ya, T-nya 0,05 ya, T-nya 0,05 kemudian T ininya 20. Sorry. Dia two-tail ya, maaf. Two-tail ya 0,5 kemudian ini adalah 2,086 ya, sehingga kita bisa gunakan dia ke dalam perhitungan kita. Ya. Oh dia berarti tadi yang one tail ya 1,725 ya 1,725 yang ini tadi ya. Jadi yang one tail dia. Sorry. 0,05 dengan degree of freedom-nya 20. Kita selaraskan saja. Oh, dia posisinya di sini. Ini adalah 1,725. Jadi nilai 1,725 itu yang kita gunakan untuk ke dalam perhitungan kita. Masukkan ke perhitungan, dapatkan ini selisih dua rata-ratanya, kemudian kalikan dengan tadi nilai dari tabel T kita, kemudian selisihnya berapa, variannya kita dapatkan. Kita dapatkan rentangnya di antara 593 dan 1,547. Ya. Kemudian jika selang kepercayaannya 1 min alfa ke 100% untuk tadi selisih dua rata-rata, di mana varian 1 dengan 2-nya itu tidak sama ya, dan tidak diketahui, maka sama dengan menggunakan tabel T juga, tapi kita gunakan rumus yang berbeda ya untuk mendapatkan nilai variannya di sini. Ini contoh soalnya ya, dengan radar kimia ortofosfor ya. Sampel 1 ya, station 1 dan 2 gitu ya. Jadi A5 sampel dikumpulkan dari station 1 dan 12 sampel diukur dari stasiun 2. Ke-15 sampel dari stasiun 1 mempunyai rata-rata ortofosfor 3,84 dan standar deviasinya 3,07, dan 12 sampel dari stasiun 2 rata-rata 1,49 dan standar deviasinya 0,8. Dengan selang kepercayaan 95%, cari selisih rata-rata kadar sesungguhnya pada kedua stasiun. Kita gunakan asumsi bahwa pengamatan dari populasi normal dengan variansi yang berbeda. Ya, kita gunakan. Nah, kalau kita ketahui tadi ternyata dia variannya berbeda. Ya, variannya berbeda, kita gunakan rumus yang tadi, kita dapatkan nilai variannya adalah 16. Sama dengan menggunakan T-nya tadi, selang kepercayaan 95%, berarti angka signifikansinya adalah 5%. Berarti T alfa per 2-nya T 0,025, degree freedom-nya berapa? 16. Ya, maka kita bisa dapatkan nilainya adalah 2,120. Masukkan dalam perhitungan, kita dapatkan dia berada di antara 0,6 dan 4,1. Oke. Kemudian sama caranya ketika kita gunakan bahwasanya dia ada selisih dari dua proporsi yang ada, ya tinggal lakukan substitusi saja pada rumusnya. Ini soal nanti akan kalian coba perubahan cara pembuatan suku cadang. Sampel diambil dengan cara lama maupun baru. Apakah cara baru memperoleh perbaikan atau sesuatu yang lebih baik dari cara yang lama? Bila 75 dari 1.500 suku cadang ya, berasal dari cara lama ternyata cacat, dan 5 dari 2020 itu ternyata cacat, maka selang kepercayaan untuk selisih proporsi yang baik dengan kedua cara seperti apa? Nah, kita dinikan cara menghitung proporsi pertama bagaimana? Dapatkan sini ya. 75 bagi 1.500, berikutnya 8 bagi 2.000 ya. Maka selang kepercayaannya 90%. 90% berarti alfanya 0,1. Iya kan? 90%. Kan 1% ya. 0,01, maka Z-nya berapa? Alfa per 2-nya berarti Z alfa 0,0025 dikalikan tadi
P1 min P2-nya berapa proporsinya tadi? Yang tadi 75 per 1000, 1500 dikurangi dengan 8 per 2000 tadi. Sama juga dapatkan juga dengan nilai S-nya, kita bisa dapatkan rentang proporsi, selisih dua proporsi kita berada pada apa sampai apa. Semuanya sudah diketahui sebenarnya dari soal, tinggal kita mengubahnya sesuai dengan konvensi yang digunakan. Jadi estimasi varian, ya, kita gunakan menggunakan estimasi varian dari populasi, kita memerlukan untuk mengetahui sejauh mana sebaran nilai parameter sehingga bisa kita jadikan untuk mengambil langkah dalam mengendalikannya. Ya, makanya ini pasti nanti digunakan ke statistik quality control. Contohnya berkaitan dengan suatu tingkat kualitas produk yang diinginkan agar bukan hanya rata-rata nilai parameternya yang memenuhi persyaratan, tapi juga konsistensi dari nilai tersebut harus bisa terjamin. Jadi dengan seperti itu estimasi interval varian populasinya dia berbentuk yang rumus ini tadi, PS kuadrat dibagi dengan C square ya alpha per 2 V. Kita bisa dapatkan nilai kritisnya tergantung dari tingkat kepercayaan dan derajat degree of freedom-nya. Ya, tadi degree freedom tadi kalau kita menggunakan tabel T tadi kan N plus N. Kok di sini dia degree of freedom karena dia hanya satu yang ini kan hanya N-1. Jadi kita bisa gunakan dapat untuk menghitung nilai distribusi di C-square. C-square nanti akan ada kasus sendiri yang akan kita gunakan di sana untuk distribusinya. Ini contoh mesin pengisi gandum ya, dalam kemasan dirancang bekerja mengisi gandum ke dalam kotak rata-rata sebanyak 25 kilo. Di suatu pemeriksaan 15 kotak ada deviasi standarnya 0,0894. Maka lakukan estimasi deviasi standar populasi dengan tingkat kepercayaan 95. Tinggal lakukan konversinya. Oke. Kan bahwasanya ya tau X-nya berada di antara 0,066 dan 0,141. Ya, semuanya ada, tinggal lakukan kalian substitusikan apa yang diketahui di soal kepada dalam konvensi yang digunakan. Ya, ini contoh kasus ya, semua contoh kasus ini yang akan kalian kerjakan sendiri. Ya, kalian akan kerjakan sendiri. Jadi sekali lagi nanti tolong dilakukan review kembali ya. Bagaimana pahami dulu soal. Apa sih yang diketahui dari soal? Dilihat. Oh, dari jawaban, oh ternyata ada yang diketahui ini. Yang harus kita gunakan apa? Oh, kita gunakan dapatkan standar deviasinya ya. Dapatkan standar deviasinya, berarti untuk mencari nilai variannya tinggal kita kuadratkan seperti 0,08. Kemudian N berikut ada 15, maka degree of freedom-nya berapa? Oh, N-1 tadi 14. Tingkat selang kepercayaan 95%, maka alpha per 2-nya 0,05. Lihat tabelnya, kemudian kita lakukan hitungnya dengan tabel C-square ya. Ini tabel C-square ada lagi ya yang akan kita gunakan. Kita bisa dapatkan nilainya ya untuk 0,05 dengan degree of freedom-nya 14, dapatkan dia 26,1 dan 5,63. Jadi memang kalau di statistik mau tidak mau memang kita harus ini ya sesuaikan dulu dengan jenis permasalahannya, nanti baru kalian lakukan. Jadi ini nanti contoh yang akan coba kalian lakukan ya. Jadi ada total berapa tadi? Tadi ada 4, kemudian ini ada 3, kemudian tambah 1 tadi yang belum bisa kalian jawab ya, berarti ada 8 soal yang akan coba kalian lakukan. Ini bisa kalian silahkan kerjakan itu secara kelompok, artinya grup, untuk mencoba membahas soalnya, terus mencari penyelesaiannya seperti apa. Kemudian nanti minggu depan sebelum kita masuk kepada uji hipotesis, gimana distribusi sampling sama parameter ya, estimasi parameter ini kita gunakan nanti untuk menetapkan hipotesis uji kita. Jadi kalian harus coba selesaikan dulu permasalahan ini. Akan saya rekap, saya tampilkan itu sebagai tugas yang akan kalian kerjakan. Kemudian minggu depan saya akan minta secara random ya perwakilan yang akan mengerjakannya atau minimal menampilkan hasil kerjaannya. Jadi coret-coretan silahkan, mau digunakan di Microsoft Word kah, atau katakan mau ditulis tangan juga nggak apa-apa selama itu jelas dan bisa nanti ditampilkan. Tapi kok di sini mau nggak mau ya harus di screenshot ya, diambil kemudian nanti ditampilkan di share screen. Sini nggak salah sudah saya tes sih, tapi coba tes saja. Kayaknya semua sudah saya berikan untuk
share screen ya di settingan meetingnya, tapi nggak tahu itu berfungsi apa enggak, karena kemarin di mata kuliah lain kayaknya nggak ini. Berarti kok kayak gitu nanti saya jadikan host sementara gitu atau co-host untuk bisa melakukan share screen. Jadi nanti tolong minggu depan juga itu tadi, ini tolong diaktifkan dong kameranya, masa kayak gitu terus ya. Sekali lagi ini udah berkali-kali dan itu disampaikan di grup dosen ya, bahwasanya itu tadi mungkin kalian juga jenuh juga dengan cara pembelajaran online seperti ini gitu ya, tapi bukan lantas mengesampingkan dari sisi etik ya. Aktifkan kamera sekali, setidaknya kita juga tahu lah kondisi mahasiswa kita seperti apa ya, karena kemarin tuh banyak temuan ternyata ada yang kerja, ada yang ini ya, kok kayak gitu ya kontraproduktif gitu ya dengan apa dari WFH kita. Tujuan kita untuk menyelamatkan kalian, tapi kaliannya kok malah cari nahas sendiri di luar sana. Ya, itu aja sih, jadi jangan sampai kejadian yang tidak kita inginkan bersama itu nanti akan malah kejadian ya. Ini untuk beberapa mata kuliah memang sudah ada yang luring kan ya? Kalian juga ada masuk ya? Yang ke kampus? Belum? Karena ada beberapa sudah di ini kan ya, yang ikut tes swab antigen kemarin. Ada beberapa mata kuliah. Matematika teknik, metode numerik. Kalian juga bukan ya? Med 6 sama RL2 Pak. Metode numerik sama RL2. Nah itu, jadi sudah tadi dilaksanakan? Belum Pak. Untuk metode numerik, sepertinya rencananya minggu ini Pak, hari Kamis kalau jadi Pak. Tunggu info selanjutnya dari PJ Pak. Yang RL bukannya tadi UTS kalian? Kalau UTS-nya Pak masih daring. online, masih daring Pak. Ya udah, pokoknya intinya itu tadi lah, disiapkan saja ya, karena mengingat kita juga masih uji coba ya, tapi sekali lagi jangan uji coba lantas mau semaunya sendiri ya, prokesnya tetap dijaga ya. Kalian hanya swab antigen bukan PCR deh ya. Sekali lagi swab antigen itu ya masih kita 50-50 lah gitu ya, antara iya atau tidaknya gitu ya. Kok PCR dia memang lebih akurat ya untuk penetapan seperti itu. Intinya kalau kalian jaga prokesnya insya Allah sih aman ya. Ya jangan ini, karena perhatikan juga orang di rumah seperti apa ya, jangan sampai nanti ada kejadian, ada klaster sendiri, akhirnya kita nggak WFH terus sampai kapanpun gitu ya. Kita kan mau ngelihat juga kondisinya seperti apa, kan PPKM-nya levelnya juga sudah diturunkan ya. Beberapa tempat memang sudah dilaksanakan luring semua karena jauh memang ya, makanya ini mau nggak mau memang jadi nanti latihan soal dan harus diuji nanti, dievaluasi apakah benar-benar latihannya dikerjakan atau tidak, karena jika enggak ya tadi cuma sekedar ya udah terima materi, selanjutnya nggak paham, lakukan aja ujian juga debus jadinya, nggak punya kompetensi, coba-coba jawab soal dan akhirnya salah, keliru gitu ya. Jadi itu banyak kejadiannya kemarin saya lihat di UTS-nya seperti itu. Jadi jangan sampai kejadian. Kalau masih ada kendala dalam memahami, silakan ditanyakan. Tapi yang pasti tadi, tolong dibaca. Ya, bukunya udah dikasih, materinya udah dikasih, kalau nggak dibaca, ya susah. Apalagi statistik, memang butuh pemahaman. Ya, nggak bisa cuma sekedar kayak matematika, ya tahu, substitusikan, jadi selesai. Tapi harus pemahamin dulu. Ya. Memahami soalnya dulu, permasalahannya seperti apa. Bisa dipahami deh ya. Nanti tolong itu dikerjakan, nanti saya akan rekap ya untuk tugasnya seperti apa. Nanti itu dikerjakan, silahkan mau bekerjakan berkelompok, itu malah lebih bagus. Ya. Bukan berarti lantas kopas punya temannya, kan dikerjakan bareng-bareng ya, berarti kan hasil brainstorming bersama. Itu nggak ada masalah di saya, tapi nanti penjelasan tetap sendiri-sendiri. Jadi bagi yang ini tolong pastikan, kalau nggak paham ya coba didiskusikan seperti apa. Kalau memang nanti masih ada kendala, silahkan ditanyakan, kita dibahas dulu sebelum kita masuk ke materi berikutnya. Itu aja ya sih. Jadi nggak ada masalah di saya katakan itu mau dikerjakan bareng atau enggak. Yang pasti tadi mungkin itu akan sedikit membantu kalian untuk lebih memahami daripada mengerjakan sendiri. Nggak perlu divideokan karena minggu depan langsung saya tes sendiri. Saya akan tahu nanti siapa yang mengerjakan, siapa yang enggak, siapa yang paham, siapa yang enggak, kan ketahuan dari sana. Sekali lagi, kalau nggak paham wajar bertanya.
Ya, nggak usah khawatir. Kalau bodoh ya wajar lah, namanya kita bodoh ya belajar. Ya. Saya juga dulu pada posisi seperti itu dan sekarang pun saya masih belajar, jadi nggak ada masalah mau dibilangin bodoh atau enggak. Yang pasti sekarang posisi kita adalah untuk bisa memastikan kita paham dengan konsep, kita paham cara menggunakannya, ya karena ini banyak, ya ini statistik nggak dan probabilitas nggak akan berhenti sampai di sini deh. Ya, kalian nanti ke depan kalian akan gunakan, pasti hampir kebanyakan yang kalian lakukan nanti yang mengarah ke optimasi, ya perbaikan dari sesuatu yang sudah ada itu pasti akan menggunakan statistik uji, ya. Jadi mau tidak mau pasti akan kalian gunakan. Ya. Mau teknik tenaga kayak kemarin menggunakan solar panel trackingnya. Oh kemarin bagaimana kita menguji yang kemarin itu katakan kurang baik dari yang metode saat ini. Kan dari data juga, datanya harus kita uji lagi. Oh pakai gunakan statistik uji. Oh ketahuan. Oh ternyata dari sisi efisiensinya sekian. Statistiknya pun melakukan hal tersebut. Jadi nggak cuma sekedar hitungan kasar saja ya. Nah, kebanyakan kakak tingkat kalian menghindari hal seperti itu, tapi akhirnya ketemu nanti di sidang. Dan dia nggak paham ternyata, nggak ngerti. Hanya sekedar nyontoh dari jurnal yang ada, digunakan, sudah, ganti angkanya saja. Dengan harapan itu bakal selamat. Tapi sidang tidak. Sidang itu akan ngoprek ya, mengupas sebab paham kalian terhadap apa yang kalian gunakan. Nah, kalau nggak paham berarti jatuh di situ kan. Padahal udah bagus hitungannya. Ya, studi kasusnya bagus, tapi karena ketidakpahamannya nilainya jadi tidak maksimal ya. Jadi jangan tolong menganggap remeh. Jadi ini penting apalagi kok kalian nanti larinya mau ke kecerdasan buatan ya. Nanti tolong dilakukan. Memang kok di ini tinggal gunakan library-nya saja tapi minimal kalian paham lah ya bagaimana untuk memperoleh data-data tersebut. Oke. Ada pertanyaan dulu sebelum kita akhiri? Jadi nanti akan saya rekap untuk tugas-tugasnya dan sekali lagi dibaca. Ya, makanya komiknya kemarin sudah saya kasih, memang komiknya dalam bahasa Inggris ya, tapi tidak menutup kemungkinan itu kan jauh lebih mudah lah bahasanya dibandingkan menggunakan bahasa textbook ya. Tapi kok itu masih nggak bisa juga ya mau nggak mau, memang harus kita diskusi di sini. Dan selama itu nggak dilakukan ya susah. Mau tahu dari mana saya kalian mampu atau tidak. Terkecuali nanti katakan kita UAS-nya daring dan itu langsung real time. Jadi saya berikan waktu langsung dikerjakan di sini, saya akan monitor langsung apa yang dikerjakan di sana. Ya silakan gunakan Microsoft Word atau apa. Jadi nggak ada peluang untuk bertanya ke temannya, buka buku nggak masalah, tapi tanya temannya nggak boleh. Nah itu dia kan. Kalau nggak paham, mau tahu dari mana itu harus buka chapter keberapa atau bagian yang mana. Ya, padahal soalnya udah vulgar ya, saking vulgarnya dia udah menampilkan apa saja yang diperlukan untuk menghitungnya. Cuma karena nggak paham, jadi akhirnya nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi jangan sampai kejadian seperti itu ya. Jadi pahami deh ya. Kalau ada tabelnya. Oke, Hilal, di Lutfi, Baga, Sony, ya pokoknya silakan lah. Pokoknya nanti minggu depan yang tidak mengaktifkan kameranya berarti itu yang akan jadi prioritas saya untuk menjawab tugasnya atau mengerjakannya ya. Dan kok bisa tadi dibaca dulu lah ya, dibaca dulu sehingga kita bisa diskusi ya. Kalau ini diam semua bingung saya mau ini. Jadi pamin. Hendra bisa ya Hendra? Jika sampel kecil Bisa, pakai apa? Kurang dari 30, kemudian variannya tidak diketahui, maka kita gunakan tabel apa? Untuk melakukan estimasi parameter. Hendra? Hendra Yohanes, siapa tahu ada Hendra-nya. Iya, Pak. Tabel apa, Dek? Halo. Muhai. Tabel T, Pak. Ya? Tabel T. Tabel T. Kenapa?
Nah, bapaknya itu Pak pesan gitu ya. Kenapa itu digunakan tabel T? Makanya ini coba deh ya apa Karena tabel Z dan izin jawab, silakan Dek. karena N-nya di bawah 30, datanya di bawah 30. Ya karena tadi sebut sampelnya kecil 30. Ya tapi makanya ini untuk biar kalian tahu, makanya coba cari deh. Ya, ini saatnya kalian melakukan eksplorasi apa perbedaan tabel Z atau distribusi T student. Ya, sehingga kalian akan tahu kenapa sampel besar digunakan tabel Z. Sedangkan sampel kecil digunakan tabel T. Jadi bukan cuma karena ya di slide PowerPoint-nya nyebutkan sampel kecil N di bawah kurang 30 gunakan tabel T, atau karena dosennya ngomong seperti itu gitu ya. Jadi silakan lakukan eksplorasi. Nah, itu tambahan itu salah satu yang nanti akan saya tanyakan juga nanti minggu depan untuk memastikan kalian juga dalam perspektif yang sama sebelum kita melanjutkan ke penjelasan ya yang berikutnya. Karena yang berikutnya itu hipotesis, dan hipotesis itu mengacu kepada apa? Rumusan masalah. Ya, rumusan masalah. Kalau di jurnal-jurnal kalian taunya research question ya. Tujuan atau rumusan masalah yang nanti mengarah ke tujuan masalah. Ya, tujuan penelitian kalian. Jadi bagaimana kalian merumuskan masalah, membuat dugaan atau hipotesis itu berdasarkan dari tadi. Ya. Bagaimana distribusi dari sampling yang kalian pakai? Bagaimana estimasi parameternya? Oh, sehingga dari sini kalian bisa melakukan, oh, kira-kira seperti ini hipotesis saya. Kemudian hipotesis nolnya apa? Nah, itu akan diuji. Katakan kalau H0-nya itu ditolak, berarti hipotesis kalian yang valid. Tapi katakan kalau H0-nya diterima, berarti hipotesis kalian yang gagal. Nah, itu yang lazim. Kalau anak MIPA sih memang udah terbiasa ya, mereka untuk melaksanakan penaksiran seperti itu. Nah, makanya kalau di teknik karena kita sifatnya rekayasa atau terapan, ya, jangan cuma asal gunakan, kita harus coba pahamin dulu, ya, biar nggak diketawakan sama anak statistik juga gitu ya. Oh, taunya cuma make, tahu-tahu begitu ini kan keliru blas. Nah, itu kan malah bahaya. Oke, jadi nanti tolong dilakukan. Nanti tugasnya akan saya rekap. Silahkan nanti cek di MOS. Silahkan dikerjakan mau barengan atau gimana. Tapi yang pasti minggu depan saya akan cek satu persatu. Jadi nggak akan tahu nih siapa dapat soal yang mana. Ya pokoknya random aja saya tunjuk ini kerjakan yang soal yang mana. Ya berarti harus siap. Ya mau nggak mau berarti semua harus dikerjakan kan. Plus yang satu tadi eksplorasi. Ya. Kapan menggunakan tabel Z, kapan menggunakan tabel T. Nah itu. Kalau tadi secara ininya sudah tahu, tapi kalau alasan yang lainnya silakanlah dieksplorasi. Ya kalian biar tahu sendiri, ya, minimal adalah ya, hasil dari olah pencarian kalian, kemudian nanti besok kita jadi ada bahan untuk didiskusikan. Bisa dipahami? Pak, Siap. saya Pak. Halo? Ya, Pak. Apa tadi? Mau bertanya? Saya mau bertanya Pak Roland, Pak. Tadi kan di tabel T itu Pak ada kalau nggak salah ada one tail sama two tail. Iya. Itu kita lihat dari data kita menggunakan one tail atau two tail itu dari mana ya Pak? Itu berdasarkan dari selang kepercayaan kita sih sebenarnya. Coba tunggu sebentar ya. Kalau kita ini kan sini biar lebih mudahnya ya. Mungkin lebih gampang. Nah, ini sebenarnya bisa kalian cari juga ya. Jadi jangan sampai nanti kalian tidak. Nah, ini. Jadi kalau one tail ya kita lebih fokusnya memang kepada satu distribusi saja. Jadi lebih cenderung kepada arah distribusi positif. Ya, yang negatifnya kita abaikan. Tunggu mana ya biar lebih jelasnya ya. Cari yang biar kalian paham. Biar lebih mudah. Oke, ini kayaknya bisa. Itu nanti akan mengarah kepada nanti akan kita bahas di statistik uji berikutnya. Oke. Ya. Nanti mengarah kepada hipotesis kita ya.
kapan kita menggunakan tutel ya. Kalau tutel kan berarti ada dua sisi distribusi yang kita gunakan, baik yang sisi positif maupun sisi yang negatif ya. Sedangkan ini positifnya dan negatif. Sedangkan kalau tutel dia sifatnya hanya dari satu sisi. Jadi makanya kalau katakan kita ingin menghitung ya tadi makanya selang kepercayaan 95%. Nah, maka berarti angka signifikansinya kita adalah satu min alpha. Satunya itu apa? Keseluruhan, sisanya yang tidak digunakan. Jadi kita hanya melihat dari satu perspektifnya saja. Sedangkan kalau kita ingin melihat dari sisi yang lainnya, kan keseluruhan dari distribusi ini kan probability-nya berapa? Kan satu kan? Ya. P-nya kan satu. Nah, makanya diketahui dengan alpanya berapa ya. Nah, makanya yang tadi, yang angka signifikansi tadi adalah 1 min alpha yang kita bisa gunakan. Nanti kita akan lebih bahas itu jauh lebih lanjut nanti ketika kita menggunakan hipotesisnya. Ya, jadi kapan katakan kita menerapkan, ini bisa kalian lihat juga nanti di YouTube. Mungkin saya kasih linknya saja ya, biar kalian mudah. Roland tadi mana Roland? Bisa ya Roland ya? Bisa, Pak. Oke, jadi nanti silahkan ya untuk penjelasannya yang lebih detail sana. Nanti itu akan kita gunakan nanti di berikutnya untuk pengujian hipotesis. Tapi yang pasti itu tadi, kalian coba pahamin dulu dari permasalahannya. Kalau permasalahan tadi studi kasusnya kan cukup straightforward ya, semuanya sudah diberikan. Ya, terkecuali nanti kalau kalian lihat di buku, nah di buku itu agak sedikit berbeda. Kalau di buku itu lebih cenderung kepada data, ya. Tidak akan diberikan rata-ratanya sekian. Jadi diberikan data, kalian yang harus disuruh menghitung sendiri berapa rata-ratanya, berapa standar deviasinya, berapa variannya, bisa kalian gunakan. Bisa dipahami dulu ya, nanti tolong dikerjakan, kemudian nanti minggu depan jika memang masih ada kendala, ya karena kan sudah saya berikan kesempatan untuk melakukan brainstorming secara kelompok. Nah ternyata secara kelompok pun masih ada kendala dalam memahami, silakan ditanyakan sebelum kita membahas yang berikutnya. Itu dulu kita bahas, baru kita akan lanjut ke tahapan berikutnya. Oke, baik. Jadi nanti tolong lihat di Molds ya, saya akan rekap semuanya. Sebenarnya sudah ada di PowerPoint, ya cuma nanti biar jadi satu, kalian tahu apa yang kalian kerjakan, bisa kalian gunakan di sana. Oke, ada lagi sebelum kita tutup? Jadi kalian masih punya waktu setengah jam nih. Nah, setengah jam ini dilakukanlah untuk lakukan brainstorming tadi, nge-review ya dari apa yang sudah dibahas, kemudian dari soal. Nah, kira-kira seperti ini penyelesaiannya. Oke. Siapa? Oke, jika ya silakan siapa ini? Ya Pak, untuk absen gimana ya Pak? Ya, nama. Absen di Molds belum ada Pak. Absen belum ada kok. Absen belum saya bagi. Sudah. Belum ada Pak di Molds. Oke. Oh, ini nggak bisa lagi ditambah. Udah, nanti saya batalkan. Udah, nggak apa-apa. Nanti absennya saya taruh di tugas saja. Ya. Perasaan tadi saya sudah buatkan absennya dari jam 9:20 sampai jam 11. Tapi nggak tahu kok nggak muncul di Molds. Jadi nanti saya taruh di tugas. Dan ingat, tugas itu akan saya ya karena tugas sampai minggu depan ya, silakan brainstorming, kalian atur waktunya, saya nggak mau inilah nge-push seperti itu. Jadi coba dilakukan, saya pengen kalian kesadaran sendiri deh, kalian atur waktunya, kalian sudah cukup dewasa ya untuk memahami saya punya tanggung jawab ini. Nah, untuk yang ini kalian lakukanlah. Jadi 2 jam per minggu kan, berarti kalian punya waktu 2 jam untuk mengalokasikan penyelesaian tugas ini tadi sampai minggu depan. Ya, saya mau ngelihat aja sih bagaimana kalian manage waktunya. Jadi minggu depan akan kelihatan kok mana yang benar-benar ngerjakan, mana yang nggak ngerjakan, gantung sama temannya, karena ditanya satu-satu individu. Ya. Nggak apa-apa deh, artinya kok nggak paham pun nggak apa-apa, justru di situ saya cari tahu gitu loh. Lebih bagus ketahuannya nggak pahamnya sekarang daripada nanti pada saat UAS. Kalau UAS itu wassalam, hitam sudah di atas putih, ya.
Apa yang tertulis di jawaban itulah sudah yang akan digunakan untuk penilaian kalian, namanya evaluasi. Ya. Katakan kok satu kelas pun isinya katakan hanya 40%, berarti saya gagal dalam memberikan pengajaran. Ya. Entah mahasiswanya nggak paham karena betul-betul nggak paham sama sekali dengan materinya, dan itu mustahil. Karena ini pembelajaran dilakukan di semua universitas. Ya, probabilitas dan statistik itu gitu loh. Jadi ya itu akan jadi bahan evaluasi kita bersama, ya. Tapi bukan lantas karena tadi saya memilih katakan untuk gagal aja dari sekarang, wah itu kacau, ya. Kok modelnya seperti itu, lakukanlah katakan apa yang kalian memang mampu, dan mumpung sekarang masih bisa kita lakukan diskusinya, kita bisa lakukan diskusinya. Bobby ya silakan, ini ada raise hand. Ya, Bobby silakan Bobby. Bobby Yoskan. Bobby Yoskan raise hand, ini mau bertanya atau gimana, Dek? Iya Pak, halo Pak. Gambarmu mana, Dek? Kameramu, Dek? Halo Pak. Iya, Cek, iya. cek. Iya, saya dengar. Putus-putus nggak Pak? Soalnya di sini hujan Pak, jaringannya mungkin. Jelas, Dek. Silakan dilanjutkan, Dek. Oh, Pak, saya mau tanya Pak, ada nggak buku-buku referensi yang Bapak pakai? Yang apa yang bisa kita buat pelajari gitu loh Pak? Selain komik. Selain komik. Lah yang saya posting upload pertama itu apa? Mods-nya belum pernah dicek ya? Di bagian materi dan silabus. Tunggu sebentar, saya tampilkan saja. Di bagian materi, kan Pak Didit naruh di situ tuh. Yang posisi paling atas. Iya Pak, ada Pak. Cuma kan ada yang nggak paham nanti, jadi siapa tahu butuh referensi yang baru gitu loh Pak. Oke, yang dari yang sekarang nggak pahamnya di mana? Itu dulu sebelum saya kasih referensi yang lain. Oh, mintanya bahasa Indonesia. Iya Pak. Ngomong, kalau minta bahasa Indonesia, Pak, ada nggak referensi yang bahasa Indonesia? Yang saya tinggal baca, yang bahasanya sama dengan bahasa ibu saya, gitu ya. Bahasa yang saya gunakan sehari-hari. Nanti saya akan coba berikan di sana ya. Semoga aja saya dapatkan ininya. Karena itu tadi, Indonesia kan antara etis tidak etis gitu ya, karena kan buku sekali lagi kita nggak punya ya di perpustakaan. Ya itu aja, beberapa buku itu saya harus hubungi autornya ya, minta izin untuk saya gunakan itu di ini, karena kan belinya juga dolar gitu ya, dengan gaji dosen nggak masuk di sana gitu ya. Jadi beberapa ngasih izin, tapi tadi dengan eksklusif, tidak boleh disebarkan di luar, hanya digunakan untuk keperluan perkuliahan saja. Nah, seperti itu. Kan terbatas juga jumlahnya. Ya, makanya kayak kemarin sempat ada mahasiswa yang posting upload di entah di mana, ScriptDB atau di Coursehero. Nah, itu saya langsung didamprat. Ini kenapa malah muncul di sana? Lengkap lagi dengan nama saya, seperti itu. Jadi malah mahasiswanya yang ini kan. Jadi saya kata tolong itu di remove deh, karena itu tadi melanggar perjanjian saya dengan si autornya. Karena dia juga disemprot sama publishernya, kan nggak boleh. Hitungannya kalau orang mau ini ya beli, Unmul mau menggunakan ya harus beli semuanya untuk semua gitu ya. Nanti saya coba Pak, ini kan saya berikan deh, artinya untuk penjelasan yang terkait ke statistik, yang mungkin kalau ada probabilitasnya juga akan saya berikan. Tapi untuk sementara gunakan dulu ya sambil saya postingkan itu di MOS ya. Lagi pula emang kenapa komiknya saya rasa cukup jelas ya, apalagi dia membahas juga kan tentang sampling dan hipotesis juga ada di sana tuh. Kenapa? Karena bahasa Inggris juga. Bohong. Main game aja instruksinya dalam bahasa Inggris lancar-lancar aja gitu ya. Nggak ada ini ya. Apalagi ini kayak mau nunggu Marvels ya. Komiknya kan sudah dihajar duluan gitu ya. Dan rata-rata komiknya kan bahasa Inggris. Ya. Jadi dicoba dulu. Nanti kalau seandainya ini saya tambahkan deh. Nggak masalah, saya tambahkan yang untuk referensi bahasa Indonesianya. Cuma kadang yang bahasa Indonesia tuh dipretelin ya, banyak dagingnya yang udah dikupasin gitu loh. Jadi makanya jumlah bukunya juga lebih tipis, pembahasannya jauh lebih
dangkal. Nah, itu agak susah. Nanti saya coba cari deh yang penulisnya yang memang yang profesor statistik, jadi minimal kalian akan bisa menggunakannya jauh lebih baik. Ada lagi selain itu? Oke, nanti silahkan dilakukan, cek di MOS. Nanti saya akan rekap tugasnya, kalian kerjakan, dan nanti untuk yang referensi bahasa Indonesianya nanti akan saya tampilkan juga, ya. Tapi di bagian tadi materi ya, bukan di bagian home-nya. Oke. Oke, jika tidak ada. Oke, jika tidak ada, terima kasih sekali lagi. Nanti gunakan sisa waktunya, jangan kemana-mana. Kalian masih punya waktu untuk statistik hingga pukul 11. Artinya di sini masih ada 20 menitan. Ya, jadi fokus, ya, jangan bergeser kemana-mana. Tetap lihat kembali materi yang sudah diberikan tadi. Ya, syukur-syukur sudah bisa dicoret-coret sedikit. 20 menit coret-coret kan pasti lumayan dapatnya gitu ya. Oke. Terima kasih sekali lagi. Kita akhiri alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Yang Mbak. Ya. Parah kamu, Bob. Nggak pernah buka materi.